Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari Sekolah Syarif dengan NIM 25040550168 dari Prodi Pendidikan Khusus. Baik, dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu kasus yang lagi viral di dalam dunia pendidikan di Indonesia di tahun 2025 saat ini, yaitu ledakan di salah satu sekolah SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading. Kasus ini tidak hanya menimbulkan puluhan korban luka, tetapi juga mengungkap dinamika sosial lebih dalam terkait bullying, keamanan sekolah, serta proses sosialisasi siswa. Pada 7 November 2025, sebuah ledakan terjadi saat pelaksanaan sholat Jumat di musola sekolah. Sedikitnya 54-55 orang terluka, sebagian besar adalah siswa. Peristiwa ini kemudian viral di berbagai platform media, mulai dari Antara News, Kompas, CNN Indonesia, Metro TV, Detik, hingga TikTok. Baik, berdasarkan data yang saya kumpulkan, yaitu berupa artikel dan video daring yang dirilis pada 7-20 November 2025. Sumber ini mencakup Antara News, Kompas TV, Detik, Metro TV, CNN Indonesia, BBC News, serta konten viral dari TikTok. Data pertama berasal dari Antara News yang memuat kronologi lengkap ledakan di SMA 72 Jakarta. Artikel ini memberikan gambaran awal tentang besaran korban, lokasi kejadian, serta reaksi awal dari siswa dan pihak sekolah. Ini menjadi dasar pemahaman bahwa ledakan tersebut menimbulkan shock besar bagi komunitas sekolah. Data kedua dari Kompas.com menyebutkan bahwa pelaku berusia 17 tahun dan diduga merupakan korban bullying. Informasi ini membuka diskusi penting tentang hubungan antara tekanan sosial, relasi kuasa antar siswa, dan tindakan ekstrim. CNN Indonesia pun melaporkan bahwa ledakan berasal dari dalam masjid sekolah. Ini memperparah dampak psikologis karena ruang ibadah adalah ruang yang dianggap paling aman dan tenang. Ketika ruang ini berubah menjadi ruang tragedi, dampaknya bukan hanya fisik tetapi juga traumatis secara kolektif. Metro TV kemudian melaporkan penemuan dua benda yang menyerupai senjata di lokasi kejadian. Temuan ini mengindikasikan adanya proses internalisasi kekerasan dari lingkungan tertentu yang dipelajari oleh pelaku sebelum melakukan tindakan ekstrim. Detik News memberikan pembaruan fakta terkini mengenai perkembangan kasus. Publik mendapat konfirmasi resmi bahwa motif pelaku tidak lepas dari pengalaman perundungan yang ia alami, yang diabaikan oleh struktur sekolah. BBC News Republika menyoroti fenomena bahwa kasus bullying seringkali ditutupi oleh pihak sekolah demi menjaga citra institusi. Ini menunjukkan adanya mekanisme kekerasan simbolik yang dilakukan bukan oleh individu saja, tetapi juga oleh institusi. Ternyata dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah. Nah, inilah yang juga menjadi pikiran. Saya sudah minta kepada sekolah dan termasuk ibu kepala dinas ini dirumuskan secara baik, karena saya nggak mau kemudian dampaknya sampai panjang. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa pasca ledakan di sekolah SMA Negeri 72 Jakarta menimbulkan trauma kolektif sehingga banyak siswa yang terkejut dan ingin pindah sekolah. Konsep trauma kolektif dari Kai Erikson menjelaskan bahwa tragedi yang mengguncang komunitas akan merusak rasa aman bersama. Ledakan di ruang ibadah membuat seluruh warga sekolah mengalami trauma bersama. Bukan hanya korban langsung, identitas sekolah berubah dari ruang aman menjadi ruang tragedi. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa kekerasan simbolik adalah dominasi yang terjadi melalui bahasa, stigma, dan penilaian sosial. Dalam kasus SMA 72 Jakarta, bullying yang dialami pelaku bukan hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga bentuk dominasi simbolik yang merendahkan martabatnya. Ketika sekolah ikut menutupi kasus bullying, kekerasan simbolik ini berubah menjadi kekerasan institusional. Menurut George Herbert Mead, sosialisasi adalah proses pembentukan identitas melalui interaksi sosial. Kasus SMA 72 Jakarta memperlihatkan dua bentuk sosialisasi. Sosialisasi negatif berupa bullying yang memicu pelaku melakukan kekerasan, dan sosialisasi positif berupa solidaritas siswa dalam membantu korban.
Kedua bentuk ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dapat menjadi faktor risiko sekaligus faktor protektif. Adapun solusinya, yaitu solusi pertama adalah implementasi program anti-bullying yang sistematis. Sekolah perlu melakukan sosialisasi rutin tentang dampak bullying, memiliki anggota OSIS yang aktif memberi sanksi tegas, serta memasukkan nilai empati dan toleransi ke dalam kurikulum. Kedua adalah meningkatkan pengawasan berbasis teknologi seperti pemasangan CCTV untuk siswa, survei psikologis, dan integrasi sistem keamanan dengan kepolisian. Solusi ketiga, penguatan peran media dalam edukasi. Media memiliki kekuatan membentuk persepsi publik. Karena itu media perlu memainkan peran edukatif dengan membuat kampanye literasi anti-bullying, mengangkat cerita inspiratif, dan menciptakan konten edukasi tentang keamanan sekolah. Dari keseluruhan analisis terdapat 3 poin penting. Pertama, bullying bukan hal sepele. Ini merupakan bentuk kekerasan simbolik yang dapat berujung pada kekerasan nyata. Kedua, sosialisasi siswa yang terganggu dapat memicu tindakan ekstrim, tetapi sosialisasi positif seperti solidaritas dapat menjadi kekuatan pemulihan. Ketiga, kasus ini menunjukkan bahwa sekolah membutuhkan sistem pencegahan yang kuat dan budaya yang lebih empatik. Sebagai mahasiswa pendidikan khusus, video ini membuat saya semakin sadar bahwa tugas pendidik bukan hanya mengajar, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa merasa aman secara fisik maupun emosional. Penting bagi saya untuk membangun lingkungan yang inklusif, peka, dan penuh empati.